Seharusnya kalau dia membuat satu lagi lower high, bisa jadi itu merupakan tanda-tanda ya memang dia tembus yang support level yang 3 tadi kita buat, tapi dia belum tembus yang 38.2. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan membahas tentang bagaimana cara kita menganalisa market. Tadi pagi Andrew sudah memperhatikan market Australian Dollar USD. Seperti yang teman-teman lihat dalam chart kali ini yang ditampilkan, kita sudah mengeluarkan MetaTrader 4 dan pairnya yang akan kita bahas adalah pair Australian Dollar USD. Time frame-nya di M5. Jadi memang dari pagi Andrew sudah memperhatikan pair ini karena menurut Andrew ini ada satu momen yang sangat-sangat bagus yang teman-teman bisa manfaatkan dan juga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan dari pola-pola candlestick seperti ini, teman-teman. Pertama-tama kita akan coba mengecek ya bagaimana dengan tren dari struktur market seperti ini. Kalau dengan mata telanjang tentunya akan sangat-sangat mudah sekali kita bisa mendapatkan kesimpulan ya bahwa jelas-jelas ini adalah trennya untuk tren bullish ya. Ini jelas marketnya adalah market bullish. Seperti yang pernah jelaskan sebelumnya, tentunya banyak sekali cara-cara untuk bisa menentukan tren. Bisa menggunakan moving average, bisa menggunakan indikator custom, bisa menggunakan parabolic SAR dan juga lain-lain. Dan metode-metodenya banyak sekali. Andrew akan menjelaskan bagaimana cara kita mencari struktur, bagaimana cara kita memetakan struktur dari market yang sedang terjadi seperti ini. Andrew akan mulai mencari titik-titik resisten dulu ya, di mana resisten dan support yang berlaku atau yang valid di dalam chart seperti ini. Jadi kita akan mulai di sini ya teman-teman adalah HH alias higher high ya, artinya high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, lalu dilanjutkan lagi dia membentuk sebuah low ya. Di sini dia membuat lower low, oke, jadi low yang paling rendah lah ya, atau di sini adalah support dari harga yang sedang berlaku sekarang. Kita langsung bisa tulis di sini adalah support. Ini adalah support level. Nah ini ya teman-teman ya. Setelah dia membuat lower low, apalagi yang dibuat? Nah di sini dia buat yang nama adalah higher high. Higher high artinya high-nya lebih tinggi daripada sebelumnya, walaupun ini kurang lebih hampir sejajar lah ya. Tapi di sini ada shadow atau ada spike, maka ini consider kita sebut adalah higher high. Lalu setelah dia membuat higher high, dia melakukan sebuah retracement yang akhirnya dia membuat namanya adalah higher low. Artinya low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Nah, lalu di sini dia buat lagi, dilanjutkan dengan dia membuat lagi higher high. Yang artinya dia sudah breakout yang ini, teman-teman ya. Dia sudah breakout dua resisten ini. Nah, ini yang bisa bilang di sini adalah sebuah resisten. Ini resisten yang valid karena ada dua resisten, ada dua high di sini yang dihubungkan ya. Ini resisten, lalu di sini dia breakout. Ini disebut dengan BOS atau break of structure. Nah, lalu di sini dilanjutkan lagi dia membuat retracement disebut dengan HL ya, higher low. Oke. Artinya low lebih tinggi daripada low sebelumnya. Lalu di sini dia buat lagi ya adalah higher high. Nah, lalu dia retrace lagi, dia membuat satu higher low. Oke. Lalu disinilah dia membuat satu higher high. Nah, higher high. Oke. Di sini terjadi sebuah anomali. Di sinilah terjadi sebuah ketidakseimbangan ya. Di sini dia membuat satu imbalance. Nah, imbalance ya teman-teman ya. Bahkan imbalance-nya ini bisa dikatakan hampir-hampir saja. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini disebut dengan imbalance. Apa yang dimaksud dengan imbalance? Andrew sudah sering jelaskan. Imbalance itu artinya adalah ketidakseimbangan antara buyer dan seller.
Jadi kalau dominan warna merah artinya seller yang menang. Akhirnya setelah ini dia membuat yang namanya adalah lower low. Nah, di sini dia membuat lower low, teman-teman. Lower low artinya low-nya lebih rendah daripada yang ini. Nah, kenapa? Ya, makanya inilah yang disebut dengan imbalance. Nah, seharusnya kalau dia membuat satu lagi lower high, bisa jadi itu merupakan tanda-tanda marketnya yang tadinya bullish, ternyata dia akan mencoba bearish. Ternyata tidak. Di sini dia langsung membuat lagi sebuah yang namanya itu adalah higher low. Nah, di sini ya, dia membuat higher low. Ini ada dua, jadi kita bisa tarik garis sebenarnya begini. Nah, oke, dia membuat garis di sini. Ini adalah higher low ya. Nah, jadi di sini ya, di sini dia membuat higher low. Yang harusnya kalau dia buat lower low lagi, itu artinya marketnya jelas-jelas itu adalah bearish. Tetapi di sini enggak. Dan kalau kita bisa tarik di sini juga ini seperti ini, maka ini juga menandakan bahwa di sini buyer sudah mulai menguat lagi di area ini. Makanya di sini terjadi yang namanya adalah higher high. Oke. Nah, di area ini karena dia menguat, dia break resistennya, di sini juga kita bisa bilang ini adalah kejadian imbalance. Nah, ini ya, ini juga ada imbalance. Tapi kalau imbalance yang ini dia antara buyer dengan seller, yang lebih menang adalah buyernya, teman-teman. Makanya dia membuat higher high. Higher high-nya dari mana? Dari yang sini. Nah, ini Endo lupa tandain ya. Di sini adalah lower high. Nah, di sini teman-teman dia membuat lower high, habis itu dia membuat higher high lagi. Di sini dia membuat higher low. Artinya apa? Sudah on track lagi. Nah, ini sudah mulai bullish lagi. Lalu di sini dia buat lagi adalah higher high. Lalu di sini membuat lagi namanya itu adalah higher low. Oke. Nah, di sini dia membuat higher low. Nah, lalu di sini dia membuat namanya adalah higher high. Nah, higher high inilah yang sementara ini bisa disebut dengan resisten yang valid. Ini teman-teman di sini. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa ya menganalisa bahwa ini jelas-jelas marketnya ini adalah bullish. Nah, kita bisa gambar lagi di area sini, ini higher low. Ya, Endo lanjutkan dulu sampai selesai, ini higher low. Oke. Nah, lalu di sini dia buat lagi namanya adalah lower high. Ya, walaupun ini sebenarnya masih belum confirm ya. Jangan-jangan dia tembus yang higher high, ternyata enggak. Maka di sini kita bisa melihat sebuah pola ya, double apa? Ini head and shoulder. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, gini ya. Secara garis besar seperti ini. Jadi ini shouldernya, ini adalah headnya. Coba ya Endo zoom ya. Dia syaratnya harus tembus yang ini. Maka kalau dia tembus ini, kita bisa katakan ini jelas-jelas marketnya akan mencoba untuk bearish. Tetapi kalau kita tarik garis dari sini ke sini ya teman-teman bisa lihat, kita tarik garis dari sini ke sini, ya ini valid juga teman-teman. Tuh lihat ya. Walaupun sekarang baru saja dia break. Nah, kita tarik garis dari sini ke sini, ini juga valid teman-teman. Nah, ini valid. Dan ini juga valid teman-teman. Nah, ini valid. Walaupun sekali lagi ini baru saja ditembus. Kalau kita ketemu dengan kondisi market seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Sekarang teman-teman bisa melihat, kalau misalnya ditembus kencang, berarti kita tahu harganya ini dia akan mencoba untuk membuat lower low. Tetapi lower low-nya itu sampai mana? Pertanyaannya begitu. Nah, maka pertanyaan selanjutnya adalah kita harus melihat kapan imbalance terakhir ini terjadi. Nah, kalau kita tarik garis ke belakang, ini kan jelas-jelas marketnya bullish. Maka yang kita harus perhatikan adalah imbalance ketika harganya bullish. Nah, imbalance-nya di sini teman-teman. Di mana di sini buyernya menang. Maka kita bisa mendapatkan kesimpulan juga. Di sinilah ada yang namanya itu adalah kita sebutnya itu adalah demand. Ya, di sini ada area demand. Maka kita akan tulis di sini sebagai demand. Jadi inilah disebut dengan order block demand. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan kesimpulan seperti ini, kita sudah mendapatkan mapping seperti ini, maka Endo bisa katakan satu, apakah harga running yang sekarang dia bisa melewati support level yang Endo buat 3 ini. Jadi kalau memang nanti pada saat candlestick yang sekarang itu dia close di bawah 3 garis support yang Endo sudah buat, maka Endo bisa bilang itu adalah indikasi marketnya akan turun, akan bearish. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dia mau bearish seberapa jauh? Mari kita coba zoom out sebentar, dan di sini kita bisa cari atau kita bisa ambil yang namanya adalah Fibonacci retracement. Nah, di sini dia mulainya ya. Jadi teman-teman ambil dari lower low ke higher high.
Oke. Nah, oke. Kebentuk ya. Ini adalah Fibonacci retracement. Kalau kita zoom lagi, maka teman-teman sudah lihat di sini dia sudah tembus yang 23,6 dan sekarang dia coba tembus untuk yang 38,2 ya, tapi belum ya, memang belum, hanya baru mendekati saja. Kalau kita lihat lagi di golden ratio dari Fibonacci yang dibentuk, maka harga demand itu adalah mendekati dengan golden ratio yang 50. Dan kebetulan di sini juga ada order block untuk demand. Maka Anda bisa katakan dua petunjuk itu sudah cukup. Walaupun kita nggak bisa bilang 100% pasti bahwa kalau harganya ada harga demand di area sini, harganya pasti akan naik, belum tentu. Tetapi dua petunjuk menurut Anda itu sudah sangat cukup. Jadi Anda bisa katakan buat teman-teman yang mau ambil posisi dalam kasus seperti ini, kita bisa ambil posisi pada saat di low. Karena yang mendekati itu low ya, low dari order block demand ini. Kita lihat low-nya berapa? Low-nya itu di 0.66095 ya, 0.66095. Nanti kita cek ulang. Nah, di sini teman-teman ya, kita lihat harga low-nya berapa, yang diulang 0.66095, betul di sini ya. Jadi silakan teman-teman pasang buy limit di sini. Jadi ketika harganya nanti mendapatkan harga buy limit di sini, artinya kita mengharapkan harganya naik kembali. Karena memang di sini tadi Anda sudah bilang, di sini ada area demand yang sangat-sangat kuat, area yang sangat-sangat valid, dan di sini juga kebetulan ada golden ratio 50% dari Fibonacci. Kalau misalnya dia turun terus, gimana? Wah, kalau turun terus berarti ada perubahan, bukan lagi bullish, tetapi melainkan dia berubah menjadi bearish. Tapi sangat susah, menurut Anda sangat susah. Tetapi segala kemungkinan memang kita harus selalu perhitungkan. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di sini, lalu ini adalah swing low terdekat, maka kita akan pilih di sini, di mana itu sudah melewati dari 61,8, yaitu batasan yang bisa ditoleransi oleh Fibonacci. Di 61,8 itu udah sangat-sangat dalam sekali. Maka kalau memang ada harga di sini, itu artinya marketnya sudah bukan lagi bullish, tetapi menjadi bearish trend. Sekali lagi itu sulit. Apalagi di sini juga ada support line yang kita sudah buat sebelumnya. Ini adalah level-level yang sangat-sangat krusial. Nah, di sini saja dia sudah coba-coba, dia nggak tembus berarti ya. Dia nggak tembus yang level 38,2. Memang dia tembus yang support level yang 3 tadi kita buat, tapi dia belum tembus yang 38,2. Dia masih berjalan. Jadi menurut Endo ini adalah level-level stop loss yang paling bagus sekali. Coba kita cek ya untuk stop lossnya. Teman-teman bisa ambil di low 0.66007. Nah, kita bisa pasang stop loss di sini. Ini area yang sangat-sangat kita bisa toleransi. Sekali lagi, harganya masih mencoba masuk ke area demand. Kita sudah pasang yang namanya buy limit di 0.66095 dan sekarang harganya masih di 0.66141 dan kita pasang stop loss di 0.66007. Ya, kita berharap ketika dia masuk area demand ini ada rejection dan harganya meneruskan tren yang sedang terjadi lagi. Ya, itu yang kita harapkan. Kalau memang ternyata harapan kita benar dan juga analisa kita benar, maka kita tinggal mencari saja di mana kita akan exit, di mana kita akan take profit. Nah, kalau di area sini kita nggak usah jauh-jauh, kita ambil aja di area high. High-nya berapa? Di sini teman-teman lihat, di sini ada area high atau resistance yang tadi kita sudah buat, yaitu di 0.66311. Oke, kita pasang di sini. Nah, ini sekali lagi ini merupakan resistance yang sudah terbentuk teman-teman ya. Jadi resistance ini adalah kita jadikan take profit. Karena ini bukan live streaming, ini merupakan video delay atau video yang nanti kita akan edit. Karena memang tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmunya. Nanti ketika video ini diedit, teman-teman sudah tahu hasilnya. Apakah dia menyentuh stop loss, apakah dia menyentuh take profit, ataukah dia tidak menyentuh buy limitnya, itu bisa saja terjadi. Tapi yang diyakinkan, yang dijelaskan kenapa Endo buy limit di situ, karena satu alasannya adalah di situ ada area order block untuk demand. Yang kedua ada golden ratio 50% dari Fibonacci. Untuk stop lossnya kita juga sudah jelaskan di 0.66007 dan take profitnya di 0.66311 yang merupakan resisten terdekat dari imbalance sebelumnya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya analisa Andrew untuk market Australian Dollar USD. Sekali lagi video ini tujuannya supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmunya. Sekali lagi ini bukan live streaming.
Karena Andrew kalau live streaming itu kadang-kadang di momen-momen tertentu Andrew live streaming ya teman-teman bisa langsung entry. Tapi kalau dalam video ini memang bukan live streaming karena tujuannya adalah untuk memberikan ilmu buat teman-teman. Nah, jadi dengan adanya video ini Andrew harap teman-teman bisa lebih mudah untuk menganalisa market mulai dari mencari trend, entry-nya, stop loss-nya, dan juga take profit-nya. Andrew harap teman-teman supaya teman-teman lebih paham. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton belum paham, Andrew sarankan nonton saja berulang-ulang supaya teman-teman bisa lebih paham bagaimana cara kita menentukan trend, entry-nya di mana, stop loss di mana, take profit di mana. Buat teman-teman yang sudah nonton berulang-ulang tapi masih belum paham, silakan tulis komentar atau tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Karena Andrew sangat senang membaca komentar teman-teman dan Andrew selalu replay pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Dan sekali lagi buat teman-teman, karena ini videonya tujuannya adalah untuk memberikan kalian ilmu. Jika kalian ada pertanyaan yang lebih private, silakan tulis pertanyaan kalian secara private di Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Karena ini adalah video, sekali lagi video yang sangat bermanfaat, video yang sangat-sangat punya isi, video yang sangat-sangat bertujuan untuk edukasi. Kiranya teman-teman bisa apresiasi video ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share supaya Andrew makin semangat untuk membuat video-video yang lain yang bisa membuat kalian lebih hebat lagi, bisa membuat kalian lebih akurat lagi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live trading lainnya, tips-tips trading lainnya, dan sekali lagi live trading ya, live streaming Andrew juga sering buat. Jika teman-teman memang membutuhkan analisa yang lifetime, ya teman-teman nontonnya live streaming. Oke, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live streaming lainnya, tips-tips trading lainnya. Salam profits!